Dr. Kiai Haji Abdul Salam Rashidin Panji Gumilang atau biasa dipanggil Panji Gumilang adalah seorang pendidik yang mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia untuk kemudian membangun Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 13 Agustus 1998. Lulusan dari Pondok Pesantren Gontor Modern ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah periode 2006-2013. Dan belakangan ini banyak pernyataan kontroversial beliau yang memancing kontra di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama saya Khairil Amri, tentunya hanya di channel #TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa video tentang pernyataan Mr. Panji Gumilang yang banyak beredar di media sosial tentang pandangannya terkait beberapa topik yang sebenarnya sudah masyhur di telinga kita, tetapi Mr. Panji Gumilang ini memiliki tafsirnya sendiri terkait apa-apa saja yang akan kita tayangkan nanti. Oke, langsung saja kita pada video pertama. Ini adalah tentang pernyataan beliau mengenai Nabi Zulkifli alaihissalam. Siapa nama Buddha Gautama itu? Siddhartha Gautama. Terkenal dengan hari ini agama Buddha. Buddha itu lahir di Kapilawastu. Kapilawastu itu dalam sejarah adanya di negeri India. Kemudian, kalau ditilik daripada nama, Kapilawastu itu ada seorang nabi. Orang Arab tidak mengatakan Siddhartha Gautama, tapi Zulkifli. Itulah yang dinamakan Nabi Zulkifli, yang memiliki Kapilawastu. Terkenal Nabi 25, satu diantaranya Zulkifli sebelum Dawud. Zulkifli, Dawud, Sulaiman. Nabi Zulkifli, turunan siapa ini? Tidak mustahil itu adalah turunan daripada Ibrahim. Tidak mustahil. Saudara-saudara, peninggalan Buddha kalau kita tilik di Myanmar tidak menjadi keajaiban dunia. Myanmar itu, Buddha itu ada Buddha Mahayana dan Hinayana. Ini bagaimana ini? Pelajar kok nggak tahu itu, ha? Dalami. Baik dari sisi Mahayana maupun Hinayana, kita telusuri dari Myanmar, dari Cina dulu, India dulu tempat lahir. Tidak ada. Tidak ada. Kuil-kuil di India tidak ada yang dinamakan peninggalan abadi yang merupakan keajaiban dunia. Dari India yang paling dekat, karena agama Buddha itu tidak laku di India, lakunya di negeri Cina. Di negeri Cina sana, Mahayana. Kita tengok, tidak kita temukan peninggalannya yang menjadi keajaiban dunia. Terus turun lagi, kita turun ke Myanmar. Sana Buddha yang ekstrim, Hinayana di sana alirannya juga tidak ditemukan. Banyak kuil-kuil Buddha tidak ditemukan yang bisa menghantar keajaiban dunia. Masuklah ke Thailand. Thailand Indonesia ini sama, aliran Buddhanya juga tidak ditemukan di Thailand. Banyak sekali kuil-kuil tapi tidak dianggap menjadi keajaiban dunia. Berjalanlah dari sana terus ke Palembang. Yang pernah ditulis Sriwijaya juga tidak ada penemuan-penemuan. Ternyata yang paling besar Buddha, Nabi Zulkifli, sangat mungkin pernah tinggal di Pulau Jawa ini. Menurut saya, jangan ada di sana saja Nabi itu, yang ada di Indonesia gitulah. Ngaku-ngaku jadi Nabi palsu gitu kan. Dan sekarang ada yang ngaku jadi Nabi. Nabi Bogor, mana peninggalannya? Nah, saudara-saudara, mari kita tilik. Borobudur. Borobudur itu yang membuka gundukan tanah, itu adalah Raffles. Raffles itu datang ke Indonesia pada 1811
berhentinya sampai 1816. Ya. 16. Tahun 17 Raffles mengeluarkan buku The History of Java. Dalam bukunya itu saya baca, saya temukan Raffles lah yang menemukan dan yang membongkar yang dinamakan Candi Borobudur. Mulanya namanya Borobudur, kemudian Barabudha berubah lagi menjadi Borobudur. Yang menemukan adalah Raffles. Tatkala Belanda, utusan Prancis, seorang Yahudi yang namanya Danles, itu Yahudi, membuat jalan dari Panarukan sampai ke Anyer. Saya suka menyebut Panarukan ke Anyer, karena dari timur ke barat. Orang Yahudi itu sangat menghormati sesuatu yang dikeramatkan orang. Nah, maka diliwatilah jalan itu. Setelah Raffles melanjutkan, ada apa ini kok ditinggal? Disuruh membongkar, di situ ditemukan candi. Yang tidak ada prasasti yang menunjukkan kapan candi itu berdiri. Raffles memberikan suatu gambaran. Ini umurnya 1000 tahun. Dan terus kita selidiki menurut Raffles. Maka dibawalah patung-patung yang ada di kanan kiri, patung Buddha yang aslinya dibawa ke negeri Inggris. Sampai sekarang ada di sana, menurut Raffles. Nah, di sanalah saudara-saudara, ada sebuah bukti yang kemudian oleh PBB diperbaiki lagi, kemudian dinyatakan ini keajaiban dunia. Maka Nabi Dzulkifli ada di sini. Mari kita teliti bersama-sama. Ada di sini atau di mana? Karena tempat lain pun tidak diterangkan di mana Dzulkifli. Juga mengatakan manusia diciptakan ala suratihi, dalam bentuk Tuhannya, dalam gambar Tuhannya. Gambar itu tentunya bukan zatnya. Apa itu yang terkandung di dalamnya? Yaitu kemampuan yang melebihi daripada makhluk-makhluk lainnya, yang kalau dirunut dari akarnya nanti hampir-hampir seperti kemampuan Sang Pencipta. Ini bukti daripada mengapa di dalam ajaran Islam nama Nabi itu juga seperti nama ilahi. Ada Khalilur Rahman, ada ya banyak sekali nama-nama Asmaul Husna menjadi nama Nabi. Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Kalau Perjanjian Lama itu sedikit menggambarkan bahwa penciptaan Adam laksana orang membuat keramik berbentuk manusia. Kemudian kalau Al-Quran wanafakhna fihi min ruhi, kalau Perjanjian Lama kami tiupkan roh ke dalam melalui hidungnya. Intinya setelah tercipta manusia, bakal manusia, maka dimasukkan roh. Konsep
Perjanjian terbaru atau Al-Quran juga seperti itu. Walhasil terciptalah Adam. Indonesia, tanah yang suci. Tuh. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid. Masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun. Berani, Indonesia tanah yang suci. Jauh sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, sejarah ribuan tahun sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang mendapat kedudukan istimewa. Kalau menurut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dikasih mandat oleh Allah sebagai khalifah. Dalam Quran, Nabi Muhammad bersabda di dalam Quran, bercerita tentang sejarah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Apa misimu? Fahkum bainan nas bil adli. Katakanlah itu sebuah bahasa. Otak kiri membahasakan seperti itu. Rasul Muhammad membahasakan seperti itu. Jadi flashback, membaca sejarah, menceritakan wahyu Tuhan, wahyu Allah kepada Nabi Dawud. Ya Dawud, wahai David, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kami jadikan wakilku di bumi, maka engkau akan punya khilafah fil ardi. Kau khalifah fil ardi, maka bumi ini di bawah khilafahmu. Rasul Muhammad berbicara seperti itu di dalam Al-Quran. Benar. Tidak sahih, tidak dhaif, tidak muttafaqun alaih, benar. Maka shadaqallahul azim. Tidak pakai ada diroyah lagi. Semua benar. Dawud sebagai khalifah fil ardi, misinya fahkum bainan nas bil adli. Berikan hukum untuk manusia ini secara adil.
Bangsa Indonesia mengambil dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Rujukannya fahkum bainan nas bil adli. Karena adanya khilafah fil ardi, adanya khalifah, maka Nabi Daud tidak pernah disatakan Rasulullah, tapi King David, Raja Daud. Tugas Raja Daud adalah memberi hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat manusia ini.